Puji Tuhan, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, doa saya biar kiranya kebaikan, anugerah Tuhan selalu dilimpahkan atas hidup kita. Kita sudah belajar tentang prinsip atau kebenaran tentang teguran, bahwa teguran adalah bukti Tuhan mengasihi kita, bukti kita adalah anak sejati, dan bukti bahwa kita diperlakukan dengan benar. Jadi disiplin adalah salah satu bukti bahwa Allah memperlakukan kita dengan benar. Di dalam Alkitab diceritakan satu hari Daud sedang jalan-jalan ke sotor rumahnya, dan dia melihat ada Betseba istri Uria sedang mandi, dan dia melihat, dan dengan kekuasaannya dia memanggil Betseba dengan memerintahkan anak buahnya. Singkat cerita, Daud berbuat dosa, berzina, dan entah apa yang merasuki Daud sehingga Daud mengatur strategi sedemikian rupa, padahal Uria, suami daripada Betseba, adalah seorang prajurit yang sangat setia kepada Daud. Itu dibuktikan ketika dia memerintah untuk memanggil Uria, dan Daud takut ketahuan Betseba hamil, dan sementara Uria suaminya sedang ada dalam peperangan. Jadi takut ketahuan, Daud menyuruh untuk Uria pulang dan ke rumahnya untuk menutupi aib daripada Daud. Tetapi Uria tidak mau, lebih memilih, karena dia rasanya tidak enak karena semua prajurit yang lain sedang bertempur di medan perang, tapi dia diistirahatkan dan berenak-enak mungkin di rumah. Jadi dia lebih memilih tidak pulang ke rumah. Dan akhirnya Daud mencari strategi yang lain, yang memerintahkan anak buahnya untuk menempatkan Uria di tempat pertempuran yang paling depan dengan satu tujuan jelas, supaya Uria menjadi umpan tembak, umpan lawan, dan Uria pasti akan mati. Dan benar saja, akhirnya Uria mati, diserang oleh lawan, dia mati. Lalu Daud mengambil Betseba menjadi istrinya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang berani, karena Daud adalah seorang raja. Siapa berani, saudara, melawan penguasa, orang nomor satu di Israel pada waktu itu? Tuhan memperlakukan Daud dengan benar. Tuhan tidak membiarkan, karena Daud adalah anaknya yang dia kasihi. Jadi jelas bahwa teguran adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi Daud. Bukti bahwa Daud adalah anaknya. Bukti bahwa Daud diperlakukan dengan benar. Bukan dibiarkan, didiamkan, tetapi Allah menegur. Caranya bagaimana? Tuhan berbicara kepada Nabi Nathan. Lalu Nabi Nathan pergi kepada Daud, dan kalau sudah perhatikan, Daud memang sangat menghargai Nathan, punya penasehat spiritual rohani. Jadi apakah dalam hidup Bapak Ibu masih mau dan bisa ditegur? Walaupun mungkin Bapak Ibu punya posisi yang tinggi, posisi yang hebat, apakah Bapak Ibu masih bisa ditegur? Mau ditegur? Karena kalau kita dalam posisi yang tinggi, dalam kekuasaan, agak sulit juga orang berani menegur. Karena itu kita perlu membangun komunitas, kita perlu mengizinkan ada orang-orang yang kita minta untuk menegur kita. Dan Nabi Nathan adalah penasehat rohani, penasehat spiritual Daud, sehingga Tuhan mengutus Nathan. Lalu Nathan berbicara kepada Daud, dan Daud tidak menyangka bahwa Nathan diutus oleh Tuhan. Dan saya juga percaya pasti pada waktu melihat Nathan, hati nuraninya menuduh dia. Bapak Ibu perhatikan, lalu Nathan cerita, "Tuanku, di satu kota atau di satu desa ada seorang yang memiliki domba-domba yang banyak. Banyak, kaya sekali dia. Dan ada juga di situ seorang yang memiliki domba dan hanya punya satu domba. Domba itu sangat disayang, tidur bersama dia. Pokoknya domba itu sangat disayang. Lalu datanglah tamu daripada orang yang memiliki banyak domba, orang kaya itu. Tapi dia sayang kepada domba-dombanya, dan lalu dia mengambil domba si miskin yang hanya punya satu yang sangat disayang dan satu-satunya. Lalu untuk meladeni tamunya yang datang, dirampasnya domba itu, dipotong dan diberikan makan kepada tamu yang datang itu. Kira-kira menurut Tuanku, apa yang harus dilakukan terhadap orang yang memiliki banyak domba itu? Lalu Daud mungkin berdiri, gebrak meja karena dia seorang raja, dan berkata, "Di mana orangnya? Siapa dia? Biar aku hukum dia." Lalu Nathan berkata, "Engkaulah orangnya," kata Nabi Nathan. "Berapa hal lagi, bagaimanapun kau minta, Tuhan pasti berkati engkau. Dan ketika engkau sudah diberkati, engkau rela memperlakukan, engkau rela berdosa demi hawa nafsumu, tamu yang gak diundang itu. Kau bunuh Uria." Dan Bapak Ibu lihat, puji Tuhan, Tuhan memperlakukan Daud sebagai anaknya.
Saya berdoa supaya dalam hidup saudara ada orang-orang yang kau tempatkan untuk menegur engkau. Boleh diizinkan memperhatikan engkau. Karena kita tidak bisa memperhatikan punggung kita. Kita butuh orang lain untuk menegur kita. Dan Daud berkata bahwa dia sudah berdosa, bersalah. Dia mengakui dosanya. Hal itulah yang menyelamatkan hidup Daud. Itu yang menolong. Sehingga Tuhan berbelas kasihan dan kemurahannya dicurahkan atas hidup Daud. Kalau kita lihat kisah yang lain, saudaraku, dengan Saul, bedanya Saul ketika ditegur, dia tidak mengakui, dia justru memakai alasan. Padahal kesalahan mungkin Daud dengan Saul, lebih banyak kesalahan Daud dibandingkan Saul. Tapi perbedaannya ketika menerima teguran, ketika diperlakukan sebagai seorang anak, ketika diperlakukan dengan benar, tidak ada anak yang salah tidak ditegur, tidak dihajar. Dan Saul, Bapak Ibu tahu, memakai alasan. Ini bedanya Saul dengan Daud. Karena itu lewat contoh ini kita sedang belajar kebenaran tentang prinsip bahwa teguran adalah prinsip kebenaran Tuhan. Karena itu mari kita budayakan, kita bangun untuk saling menegur. Kalau saudara kita salah, tentu menegurnya bukan dengan emosi, dengan marah, tapi dengan kasih. Sehingga teguran itu sungguh-sungguh menjadi pelita, menjadi cahaya untuk menolong orang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.